Gibran aja orang serang kiri kanan, ya, tapi tetap survive, ya. Apa orang isu fufu fafa fefe apa segala macam itu, lihat aja Gibran yang bukan Kristen loh. Gibran begitu kelihatan tenang, ya, terlepas dari dia salah atau tidak, ya, kita tidak tahu. Saya suka membandingkan antara orang-orang yang tidak percaya Yesus seperti Gibran misalnya, atau bapaknya Pak Jokowi, tapi begitu tenang. Anda lihat yang maki dia, yang berusaha menjatuhkan mereka, menghancurkan mereka. Waduh, bukan main-main. Ujaran-ujaran, seruan-seruan untuk melawan Pak Jokowi itu kan ngeri, saudara-saudara. Ya, sangat mengerikan hari-hari ini, ya. Padahal tinggal 1 bulan mau turun, tapi lihat aja serangan-serangan mengerikan kepada, kalau bisa kasih habis Pak Jokowi dan keluarga. Kayak begitu saya nonton. Waduh, tapi saya lihat pendukung-pendukung Jokowi itu teladani Pak Jokowi. Jadi tenang-tenang saja. Tidak kasih tunjuk power, ya, dan lain sebagainya. Ini contoh. Mengajak kita membuka firman Tuhan, saudara-saudara, dari surat Petrus, ya. Dari 1 Petrus pasal 3, ada 2 ayat bagian terakhir yang ingin saya seberangkan kepada Bapak Ibu terkasih atau saudara-saudara sekalian. Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 21 dan 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, khotbah kita berurut-urutan, ya, dalam surat 1 Petrus. Dan ini sudah sampai di 1 Petrus pasal 3, di 2 ayat terakhir yang sudah kita baca tadi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa kalau kita mengikuti pembahasan ini, kita tahu urut-urutannya, ya, seperti apa. Tetapi saya tetap akan menyampaikannya di saat ini, mengingat mungkin ada Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang tidak mengikuti dari awal, begitu, ya. Nah, menarik bahwa sekitar ayat 21 dan 22, 2 ayat terakhir di 1 Petrus pasal 3 ini, saudara-saudara, kita sedang mempelajari bagaimana Tuhan memakai Petrus untuk menggembalakan orang Kristen pada waktu itu melalui tulisannya dan mengingatkan mereka untuk bisa kuat, bisa sabar dalam penderitaan yang mereka alami. Dan kebanyakan penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan yang dialami karena kebenaran, ya. Mereka membicarakan kebenaran, mereka melakukan kebenaran, saudara-saudara, selayaknya orang percaya. Dan gara-gara itu mereka mendapatkan sejumlah tekanan, masalah, serangan, cacian, makian, seperti itu, ya. Dan memang penderitaan yang mereka alami itu adalah perlakuan yang sangat tidak adil. Karena orang Kristen pada umumnya kalau yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia tidak akan ganggu orang. Dia tidak akan melukai orang, ya. Dia hanya memberitakan kebenaran. Nah, kebenaran itu yang melukai. Melukai siapa? Melukai mereka yang tidak suka kebenaran tetapi justru mencintai dosa. Kan kebenaran itu sifatnya adalah memberitahukan
di mana letak kesalahan, di mana yang harus diperbaiki. Dan dalam kasus tertentu memang kebenaran itu menyakitkan karena pemberitaan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, saudara, kalau ikuti sejarah para nabi memberitakan firman, ya kita tahu bahwa nabi-nabi itu kalau memberitakan firman memang sakit. Sebagai contoh Elia saja, Elia memberitakan firman itu menyakitkan Ahab dan jajaran pemerintahannya, saudara-saudara. Makanya ketika Ahab ketemu Elia, Ahab anggap Elia adalah musuh, penyebab kekacauan. Tapi Elia bilang, bukan saya yang menyebabkan Israel kacau, itu kau dan keluargamu yang sudah menyimpang dan sudah mulai sembah berhala. Ya, dan itu turun sampai Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus sendiri. Kalau berkhotbah, banyak orang maki-maki Tuhan Yesus. Karena memang kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan itu memang membuat mereka tersinggung begitu. Sebab Alkitab itu atau firman itu adalah pedang roh. Itu pedang yang menusuk bisa memisahkan sumsum, sendi. Alkitab yang jiwa dan roh pun. Jiwa dan roh itu sebenarnya sama. Tapi begitu dahsyatnya firman Allah sehingga sesuatu yang sebenarnya sama itu bisa dipisahkan gitu loh. Itu istilah yang dipakai oleh penulis Ibrani. Nah, jadi berarti memang firman itu, saudara-saudara, bagi yang cinta kebenaran, oh itu berkat. Itu satu alat yang Tuhan pakai untuk membawa dia kepada kebahagiaan yang kudus, kebahagiaan yang benar, kebahagiaan yang betul-betul datang dari Allah Tritunggal. Makanya Alkitab berkata di dalam Mazmur 112 itu dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan perintah-perintahnya. Ya, di Mazmur 119 pemazmur menuturkan bagaimana dia menyukai firman bahkan lebih dari emas murni dan lain sebagainya. Berarti saudara-saudara, bagi orang yang suka firman, bagi orang yang cinta Tuhan, maka firman Tuhan adalah berkat luar biasa. Itu lebih lezat dari makanan lahiriah seenak apapun. Bagi dia yang lebih lezat itu adalah firman Allah. Yang lebih enak bagi rohaninya adalah firman Allah. Karena dia mengenal Tuhan yang dia sembah, yaitu Yesus Kristus, yang mengalahkan iblis dengan berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Seperti yang saya sampaikan berkali-kali bahwa saat seseorang menjadi Kristen, dia akan dibuat semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari dia menyukai apa yang Tuhan sukai, semakin hari dia akan membenci apa yang Tuhan benci. Itu Kristen sejati. Jadi kalau Bapak Ibu pendengar dan Anda adalah orang Kristen, Anda harus menguji diri Anda sendiri. Kita harus menguji diri kita sendiri. Sudahkah kita mengalami progres yang begitu jelas berkaitan dengan diri kita? Sebagai seorang Kristen menurut terang firman Allah, sudahkah kita menyukai apa yang Tuhan sukai? Sudahkah kita membenci apa yang Tuhan benci? Kalau ada orang mengaku saya Kristen, tapi membenci apa yang Tuhan sukai, dan sebaliknya menyukai apa yang Tuhan benci, maka saya mau bilang sama saudara, kita kalau model begitu, kita adalah Kristen palsu, Kristen agamawi, Kristen keturunan saja. Kita tidak pernah mengalami seperti yang Tuhan bilang sama Nikodemus. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, jemaat, orang percaya dimanapun Anda, ku tak pandang engkau dari sinode mana, tetapi asalkan engkau pengikut Kristus dan engkau paham benar bahwa Yesus adalah kepala gereja, maka dengarkan apa yang saya sampaikan pada saat ini. Ya. Ini penting, sangat-sangat penting
bagi kekristenan hari-hari ini menuju akhir zaman nanti. Karena kita benar-benar suratan yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Ibrani 12 ayat 1 bilang banyak saksi yang mengawasi kita dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Maka kita harus menanggalkan segala beban dan dosa, supaya kita bisa berlari dengan maksimal. Kita bisa berlari dengan kencang. Kita bisa berlari dan mengalami pertumbuhan, perkembangan, progresivitas rohani yang sangat baik. Ya, kita harus punya target dalam hidup ini, ya saudara-saudara. Target yang saya bicara di sini adalah kerohanian kita. Benar bahwa seringkali kita bikin target, tapi target-target duniawi, nikah dengan siapa, kapan nikah, anak berapa, nanti bangun rumah lantai 1 atau lantai 2, dia pun pagar warna apa dan lain sebagainya. Saya harus bilang itu tidak salah, tapi itu bukan yang hakiki, itu bukan yang primer secara batiniah. Ya, maka dari itu sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, tentu kita boleh melakukan itu semua, tetapi dengan fondasi yang benar, dengan rohani yang kuat, ya, dengan karakteristik Kristiani yang sungguh-sungguh alkitabiah. Maka saya percaya semua yang lain itu akan kita nikmati dengan kudus, nikmati dengan enak. Ya, ini saya harus ngomong begitu, karena kalau rumah besar, pagar bagus, halaman luas, lalu itu jadi tempat dansa-dansi, tempat pesta pora, tempat kumpul orang minum mabok, tempat kumpul orang yang karena sudah mabok lalu hilang kendali, lalu dengan kata-katanya mulai menghujat Tuhan. Saya pikir Anda tidak sadar bahwa Anda sedang mengundang bencana. Anda sedang mengundang kutuk. Anda sedang mengundang malapetaka. Tapi menarik kalau sudah rumah besar, pagar besar, halaman besar, lalu di area itu betul-betul area spesial. Zona itu betul-betul namanya holy zone. Zona yang kudus, saudara-saudara. Dan saya percaya Anda akan merasakan indahnya iring Tuhan. Sekalipun ada penderitaan seperti awal khotbah hari ini. Ada ketidakadilan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang pasti bahwa Tuhan akan kuatkan kita. Nah, untuk bisa mengalami ini, kalau kita kembali kepada pembacaan kita 1 Petrus pasal 3 ayat 21-22, di mana ketika Petrus membahas tentang air bah zaman Nuh yang menyapu bersih semua orang selain keluarga Nuh yang anggotanya 8 orang itu, Tuhan sapu bersih mereka semua. Kenapa Tuhan sapu bersih? Mereka tidak lagi hormat Tuhan. Mereka tidak lagi menghormati firman Allah. Mereka juga tidak menghormati Nuh yang waktu itu adalah pemberita kebenaran. Jangka waktu Nuh membangun bahtera itu kurang lebih 100 tahun. Dan selama 100 tahun itu juga, kalau Anda baca dalam 2 Petrus 2, ayatnya yang kelima, dikatakan Nuh itu memberitakan kebenaran, saudara-saudara. Ya, 2 Petrus 2 ayat 5, firman Allah berkata, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, ini zaman Nuh, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. 100 tahun kurang lebih sambil bikin bahtera, sambil berkhotbah, sambil bikin bahtera, sambil menginjil. Oh, ini luar biasa. Ya, saya hari-hari ini terus mengingatkan semua orang Kristen, kita semua harus jadi pemberita Injil. Dan untuk menjadi pemberita Injil, tidak perlu semua menjadi pendeta. Tidak jadi pendeta tidak ada masalah, tapi harus jadi pelita. Ya, tidak jadi PDT, tapi jadi PLT. Haleluya. Tidak jadi pendeta, tapi tetap jadi pelita. Jadi pelita di mana? Di bisnismu. Jadi pelita di mana? Di kantormu. Jadi pelita di mana? Di keluarga besarmu. Jadi pelita di mana? Di pergaulanmu.
Jadi pelita di mana? Di mana-mana saja. Sejauh Allah patok kita untuk memberitakan Injil, sejauh Allah patok kita untuk menjadi saksi-saksinya, disitulah mimbarmu. Mungkin tokomu adalah mimbarmu, ya, warungmu adalah mimbarmu, bengkelmu adalah mimbarmu, salonmu adalah mimbarmu. Sambil mencatok rambut dari pelanggan, sambil mengatakan, "Jangan rambut saya yang lurus, hati harus lurus." Kira-kira begitu. Tapi tinggal giring cara omongnya. Pokoknya inti berita adalah antara lurusnya rambut harus dengan lurusnya hati. Sebab banyak orang rambut lurus tapi hati tidak lurus. Banyak orang rambut keriting tapi hati lurus. Ini jauh lebih baik, bukan? Iya kan? Jadi kita tinggal minta hikmat dari Roh Kudus, minta keberanian dari Roh Kudus, supaya ketika berhadapan dengan jiwa-jiwa yang Tuhan kirim, Tuhan kirim ke bisnis Anda, itu kesempatan Anda jadi berkat. Karena Nuh lagi kerja bahtera, tapi lagi beritakan Injil. Dia lagi melakukan satu mega proyek waktu itu, ya. Tapi dia juga sementara beritakan Injil. Jadi menurut saya, teladani Nuh, saudara-saudara. Kalau kami yang memang notabene pendeta, ya otomatis itu kerja kami, ya. Dan memang ini sedikit kritik juga, Aneh bin Ajaib. Sangat menggelikan memang. Kalau ada yang non-teologia, tidak sekolah teologia, dia punya semangat melayani, semangat menginjil lebih dari mereka yang sekolah teologia. Ya, harusnya yang lebih semangat itu pendeta, pelayan Injil. Kalau jenjang kependetaan di organisasi tertentu seperti organisasi saya, itu ada PI, pelayan Injil, ada PDP, pendeta pembantu, ada PDM, pendeta muda, ada PDT, itu pendeta penuh. Nah, kalau yang sudah pakai ini pendeta baru semangatnya kalah sama orang yang tidak pakai itu gelar pendeta. Waduh, saya pikir ini berita, pemberitaan firman hari ini harus membangkitkan kita. Jangan malas, ya. Jangan, saya sarankan bangkit, saudara-saudara, ya. Saya paling jengkel orang sudah malas melayani, tapi bersaksi selalu bilang beban banyak. Hello, sonde malu kok. Kau malas, tapi kau cerita kau pembeban terus. Itu dalam rangka apa? Untuk apa? Cek hati dulu. Jangan sibuklah melayani sehingga kadang-kadang terlalu sibuk, ya, lupa bahwa beban ada. Begitu. Nah, ini perlu saya sampaikan karena Nuh sambil kerja bahtera, sambil memberitakan Injil. Jemaat, orang percaya. Saudara rasa atau tidak bahwa sebenarnya waktu kita ini tidak banyak lagi. Dunia ini sedang menuju kiamat. Sama seperti Nuh waktu itu sudah diberi konfirmasi akan ada air bah. Sama halnya kita diberi konfirmasi bahwa Yesus akan kembali. Sebagaimana Nuh untuk menyambut air bah itu, dia masih punya hati berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Di sisi lain dia mentaati Allahnya, tapi di sisi lain dia tahu bahwa ada jiwa-jiwanya, mungkin besan-besannya, ya. Karena Sem, Ham, Yafet punya istri, istrinya punya papa, mama, to'o, teo, tante, tulang, dan tulang, kupo, aci, ence, dan lain sebagainya. Dia terbeban dengan familinya, ya. Nuh punya istri kan juga punya keluarga dong. Ya dia sudah coba, dia kasihan. Aduh ayo ini bahtera muat kok. Badak aja muat, gajah aja muat, banteng aja muat, jerapah aja muat. Apalagi cuma Teo, Teo pasti muat. Tapi kelihatan Teo anggap keluarganya yang bernama Nuh, ya, Maitua, Sem, Ham, Yafet, dan istri mereka itu adalah orang-orang gila. Karena waktu itu bikin bahtera tapi di atas ketinggian, semacam gunung begitu. Makanya mereka agak aneh bin ajaib. Oh, sudah mulai mengong, sudah mulai gila. Lihat saya mulai pi gereja, mulai kayak bikin contoh. Nah, kalau orang Kupang begitu tuh. Ya, bahkan kadang-kadang nama gembala sidang dari gereja tertentu harus dibawa-bawa dan menjadi korban. Saya adalah salah satu yang terbiasa menjadi korban sembelihan di atas mezbah para pencemooh. Oh, haleluya. Iya kan?
Jemaat Tuhan yang melayani di tempat kami tidak minum mabuk. Mereka bilang Mel Atok sudah datang. Haleluya. Ya, jemaat Tuhan yang melayani bersama kami tidak mau lagi dansa-dansa. Dulu dia masih mau dansa. Bahkan dia paling lincah, saudara-saudara ya. Dia paling lincah, tapi akhirnya dia bilang, oh no. Dia bilang, bikin lebe-lebe. Dia dulu kalau lu masih gereja dan katong itu kan lebih bebas, lebih aman. Di katong tuh doa-doa setan-setan. Semua terus jalan seimbang, selaras. Karena kita memang dasarnya bersatu dengan setan selama ini. Lu pilih Mel Atok, lihat dia bos mulai bikin ke diri ke malaikat-malaikat. Nah itu dia pun tarik terakhir itu. Saudara-saudara, saya paham bahwa terkadang nama gembala sidang harus menjadi korban sembelihan di lingkungan para pencemooh, tapi tidak ada masalah. Bagi saya tidak lebih baik dari Nuh, saya tidak lebih baik dari Yesaya, Elia, Yeremia, Yohanes Pembaptis, apalagi Yesusku sendiri yang telah berfirman, oh seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Kalau aku dianiaya, kamu juga aku dianiaya. Kalau mereka mendengarkan aku, mereka juga akan mendengarkan kamu, seturut Yohanes 15 ayat 20. Maka saya tahu persis siapa orang-orang yang mendengarkan saya. Sebenarnya orang-orang yang mendengarkan kami pemberita Injil, merekalah orang-orang yang mendengarkan Kristus. Saya tidak bermegah, saya tidak merasa bangga. Oh, Mel Atok bisa kemas khotbah dengan menarik sehingga orang dengar saya. Tidak, itu orang sebenarnya cinta Yesus. Karena kalau kembali ke Yohanes 15 ayat 20 yang saya pakai sebagai data pembanding itu, perhatikan ya. Saya juga tidak pernah rasa diri, oh pendeta berhasil. Tidak. Saya berusaha mengalahkan itu semua dari pikiran saya. Karena kalau tidak bisa mengalahkan, jadi sombong, jadi arogansi, jadi angku, jadi sok suci. Saya tidak mau. Ya, Yohanes 15 ayat 20 Yesus berkata apa? Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, dengar, mereka juga akan menganiaya kamu. Itu berita yang mungkin kurang enak, tapi jalani aja. Tapi di sisi lain Yesus bilang bahwa jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, haleluya, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi kenapa orang menuruti perkataan seorang hamba Tuhan yang bicara firman sungguh-sungguh? Kenapa orang mengikuti arahan hamba-hamba Allah yang membuat satu aturan misalnya, tapi sumbernya adalah kitab suci? Orang itu cinta Yesus. Orang itu dengar Yesus Kristus. Ya, makanya kekasih-kekasih Tuhan, saya menikmati aja, ngeflow, mengalir seperti air. Saya tidak perlu yang aduh begini-begini. Itu konsekuensi jadi hamba Allah. Jadi hamba Tuhan begitu. Mau enak-enak aja jadi hamba Tuhan, orang puji-puji. Kalau saya jujur dalam nama Yesus, tambah hari Tuhan bikin tambah dewasa, saya semakin tidak membutuhkan pujian manusia. Pujilah Tuhan Yesus. Kalau beri semangat kepada pendeta, beri semangat yang tulus, yang alkitabiah, cukup. Ya. Karena kita juga bisa rasa kalau orang beri semangat yang tulus itu seperti apa, dan yang tidak tulus seperti apa. Ya. Maka dari itu, Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara, orang-orang percaya dimanapun Anda berada. Wow, pagi ini pagi luar biasa. Tuhan mengingatkan kita seputaran peristiwa Nuh sebelum air bah. Tuhan mengingatkan kita sebelum Yesus kembali. Dan memang peristiwa Nuh ini kalau Anda baca memang dikaitkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Kalau kita bandingkan dengan Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal berapa? 17 mulai ayat 26 dikatakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Haleluya. Saudara, maksudnya begini,
terlalu sibuk dengan hal lahiriah, makan, minum, kawin, membangun. Itu kan yang dicontohkan tadi. Mereka sibuk sekali dengan bisnis, sibuk sekali dengan kawin, mau anak berapa, anak jadi apa, anak sekolah di mana. Sekali lagi tidak salah, tetapi jangan kesibukan itu membuat engkau lupa Tuhanmu. Tuhan yang mana? Tuhan yang masih memberikan engkau napas hidup. Tuhan yang mana? Tuhan yang memberikan engkau istri. Tuhan yang memberikan engkau suami. Tuhan yang memberikan engkau anak-anak. Tuhan yang memberikan engkau rumah. Tuhan yang memberikan engkau tanah. Tuhan yang memberikan engkau pekerjaan. Tuhan yang memberikan engkau gaji. Engkau dengar, engkau dan saya tidak punya apa-apa. Kita datang dengan telanjang. Kita kembali dengan telanjang. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita mati tidak bawa apa-apa. Kita punya apa-apa seperti yang saya sebutkan tadi. Dan masih banyak yang kita dapat yang tidak saya sebutkan. Itu dari Allah Yahweh, dari Allah Bapa, dari Allah Tritunggal. Tolong tahu diri. Begitu. Banyak orang kurang ajar sama Tuhan. Kau dapat banyak. Kau tidak mau memuliakan Dia. Padahal hidupmu dan hidupku hanyalah hidup sementara. Firman Allah bilang kita seperti rumput yang pagi kelihatan segar, siang kena matahari, sore layu, lisut, kering, mati. Bapak Ibu, orang Kristen, dengarkan, air bah akan datang di zaman Nuh dan sudah datang, tapi Nuh lolos. Tuhan mau, mari ingat, air bah dikaitkan dengan akhir zaman. Air bah dikaitkan dengan second coming, kedatangan Yesus yang kedua. Saya tidak tahu Anda melihat kami ini seperti apa ya. Saya tidak tahu. Saya tidak ada urusan. Saya akan terus memberitakan. Saya akan terus menyampaikan. Ya, supaya kita benar-benar sadar ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus dan khusus yang mau melayani. Kembali kepada pembahasan kita itu ya. Dalam 1 Petrus. Khusus bagi Anda yang memang mau mencintai Dia. Mau manfaatkan waktu yang ada untuk melayani Kristus. Kita mesti melihat step-step yang menarik di dalam ayat ini. Dikatakan juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan ya. Orang percaya dan dibaptis. Itu Kristen ya. Percaya dan dibaptis. Ya, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Jadi penekanannya adalah baptisan disertai pertobatan. Kalau baptisan tapi tidak bertobat, percuma. Ya, saya hari Rabu kemarin saya ambil catatan Kisah Para Rasul pasal 8 itu ayat 9 sampai ayat 13. Di situ ada Simon penyihir melihat pelayanan Filipus, dia beri diri dibaptis. Tapi ternyata ini orang tidak bertobat, hatinya tidak beres. Itu kelihatan di ayat 18 sampai ayat 23 ketika dia mau beli karunia Roh Kudus. Lalu Petrus bilang hatimu bengkok, hatimu tidak lurus, hatimu seperti empedu. Ya. Nah, jadi artinya begini, saya tahu bahwa banyak orang Kristen itu baptis. Tapi saya mau tanya, Anda baptis itu baptis untuk bertobat atau baptis untuk sekedar menjadi anggota gereja A, B, C, D? Kalau baptis hanya sekedar menjadi anggota gereja, apalagi baptis karena mau nikah. Di gereja tertentu kan kalau mau nikah harus baptis. Jadi akhirnya baptis tapi tidak bertobat, percuma. Ya, makanya ayat ini mengatakan baptisan itu adalah ya antitupon. Antitupon ini kemudian menjadi kata antitipe. Ya. Ya, penggenapan dari penggambaran tertentu. Jadi kalau air bah itu adalah tipe yang menggambarkan, baptisan itu antitipe. Nah, air bah itu membersihkan apa? Membersihkan orang-orang kotor pada waktu itu. Tapi yang menyelamatkan bukan baptisan. Karena yang selamat itu Nuh dan keluarga selamat pakai bahtera. Dan bahtera itu apa waktu itu? Bahtera itu, zaman air bah, itulah satu-satunya jalan keselamatan. Orang tidak bisa selamat tanpa bahtera waktu itu. Kenapa Nuh dan keluarga selamat? Bahtera. Siapakah penyelamat kita? Yesus Kristus. Dibaptis tapi tidak menerima Yesus, masuk neraka. Seperti Simon tukang sihir yang saya contohkan ayatnya tadi di Kisah pasal 8 itu ya.
ayat 9 sampai 13, lanjut ayat 18 sampai 23. Anda boleh catat, panjang sekali, saya tidak akan baca lagi. Di situ kelihatan bahwa baptisannya ikut arus, baptisan formalitas. Tuhan tidak mau. Tuhan mau baptis bertobat. Ya. Makanya Petrus khotbah panjang lebar dalam Kisah 2 ayat 14 sampai ayat 36. Ayat 37 mereka bertanya, apa yang harus kami buat? Yesus bilang, beri dirimu dibaptis. Bertobat, beri dirimu dibaptis. Seperti itu. Ya. Lalu penekanan tentang pentingnya pertobatan adalah ditandai dengan kalimat ini. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Nah, itu penting tuh. Simon tadi hatinya tidak beres. Jadi bertobat baru diri dibaptis. Jadi yang merubah orang, memperbaiki hati orang bukan air baptisan dong. Yang mengubah hati orang adalah Allah Tritunggal sendiri, adalah Roh Kudus sendiri, adalah kuasa firman Allah sendiri. Itu yang memperbaiki hati orang. Tanpa itu orang akan walaupun baptis tapi tetap masuk neraka. Ya, Kristen tidak percaya selamat karena baptisan ya. Jadi saudara, saya sudah ajar. Jadi kalau ada pendeta-pendeta yang secara tidak hati-hati, atau ya terpaksa saya harus ngomong, bodoh, khotbah, seolah-olah keselamatan ditentukan oleh baptisan. Itu keliru besar, sesat. Itu jatuh-jatuhnya salvation by works. Ya, selamat karena usaha atau perbuatan. Baptisan itu perbuatan, saudara-saudara. Ya. Yang menyelamatkan adalah Kristus. Nah, bagi saudara yang mau melayani Tuhan dan sudah tahu konsekuensi melayani itu bukan jalan mulus-mulus. Konsekuensi melayani itu jalan berbatu-batu, jalan menanjak, ada curamnya sedikit juga, bahkan mengerikan. Itu melayani. Ya, makanya saya tuh kalau ada pelayan datang dan semangat melayani, saya bilang ayo. Tiba-tiba ada yang tidak mau lagi mau keluar, saya bilang ayo. Ayo keluar. Buat apa kau paksa di sini? Sini melayani. Ada yang belum dapat tantangan, belum sampai level dikejar-kejar dengan parang. Hanya baru merasa beta kurang dihargai. Lu siapa? AHY atau Gibran Rakabumi Raka? Gibran aja orang serang kiri kanan, ya tapi tetap survive, ya apa orang isu fufu fafa fefe apa segala macam itu. Lihat aja Gibran yang bukan Kristen loh. Gibran begitu kelihatan tenang ya, terlepas dari dia salah atau tidak ya, kita tidak tahu. Saya suka membandingkan antara orang-orang yang tidak percaya Yesus seperti Gibran misalnya, atau bapaknya Pak Jokowi, tapi begitu tenang. Anda lihat yang maki dia, yang berusaha menjatuhkan mereka, menghancurkan mereka. Waduh, bukan main-main. Ujaran-ujaran, seruan-seruan untuk melawan Pak Jokowi itu kan ngeri, saudara-saudara. Ya, sangat mengerikan hari-hari ini ya. Padahal tinggal 1 bulan mau turun, tapi lihat aja serangan-serangan mengerikan kepada, kalau bisa kasih habis Pak Jokowi dan keluarga. Kayak begitu saya nonton. Waduh, tapi saya lihat pendukung-pendukung Jokowi itu teladani Pak Jokowi. Jadi tenang-tenang saja. Tidak kasih tunjuk power, ya, dan lain sebagainya. Ini contoh saja pembanding, ya, bahwa kita ini orang Kristen. Kalau orang bukan Kristen begitu tenang, aneh bin ajaib. Kalau Kristennya justru mengaku bilang Yesus Tuhan, ada Roh Kudus yang jelas-jelas datang berperan menginsafkan dan mendewasakan. Tapi kok tidak pernah insaf, tidak pernah dewasa. Nah, bagi saya ini data pembanding yang perlu untuk kita tahu. Karena dalam Matius 5 ayat 20 Yesus bilang, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat orang Farisi, kau tidak akan masuk surga. Ya, jadi membandingkan dengan orang lain itu boleh banget. Mari saya tunjukkan. Matius pasal 5 ya, ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Tentu Pak Jokowi, Gibran, dan keluarga Kaisang, Bobi Nasution, dan lain sebagainya bukan Farisi. Tapi saya mau contohkan, kalau kepada tokoh-tokoh agama Farisi ahli Taurat itu Tuhan bilang, bandingkan dengan kehidupan mereka. Kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka, kamu tidak layak masuk kerajaan sorga. Nah sekarang dalam konteks zaman ini Mel Atok bilang nih, kalau Anda orang Kristen, kehidupan keagamaanmu atau ketenanganmu, caramu mengatasi masalah dan lain sebagainya tidak lebih baik daripada Pak Jokowi dan keluarga, malu kita. Dipertanyakan kekristenan kita. Ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyampaikan ini, jangan takut, ya. Kenapa jangan takut? Karena dalam 1 Petrus pasal 3 itu, saya harus selesaikan sampai ayat 22. Di akhir ayat 21 dia bilang memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus. Berarti ini memang bukan baptisan semata, tapi kepercayaan kepada Yesus. Yang mati dan bangkit itu yang menolong kita. Lalu dia tambahkan, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga. Jadi saudara-saudara, ini mengingatkan kita begini. Anda dan saya yang sudah punya prinsip, aku mau mencintai Tuhan di sisa hidupku ini. Aku mau menyukai apa yang Tuhan sukai. Mencintai apa yang Tuhan cintai. Maka dengar kekasih-kekasih Allah. Saya dan saudara jangan takut. Karena sebenarnya siklus perjalanan hidup kita itu adalah siklus perjalanan Kristus yang sudah terjadi dulu. Seorang teolog dari Inggris namanya Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon mengatakan bahwa siklus perjalanan gereja itu adalah siklus perjalanan Kristus. Lahir, melayani, menderita, bahkan bisa mati, tapi kita akan bangkit. Tapi kita akan bangkit, saudara-saudara, dan kita akan naik ke sorga. Karena Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi untuk menyediakan tempat. Kalau tempat sudah jadi, aku kembali. Supaya tempat di mana aku berada, haleluya, di situ engkau berada. Halo, orang Kristen. Dunia ini sementara, saudara-saudara. Ayo, dekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Datang, layani dia. Betul ada penderitaan. Betul ada persoalan. Tetapi firman Allah begitu banyak data-datanya. Misalnya dalam Roma pasal 8 ayat 18. Paulus bilang apa? Penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Makanya dia bilang bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi. Berapa banyak saudara yang menangkap pesan ini? Berapa banyak saudara yang percaya kebenaran ini datang dari Tuhan. Dan akan memerdekakan kita. Ya. Dan saudara jangan takut dengan orang menyakiti kita. Sebab ayat ini bagian akhir dia bilang begini. Yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat. Dengar. Segala malaikat. Kata segala malaikat ini bukan cuma malaikat baik. Termaksud malaikat jahat. Ya mantan malaikat yang sudah jadi setan. Kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Berarti Tuhan mampu mengekang kejahatan mereka. Sehingga mereka tidak menyakiti kita. Nah, kalau malaikat kuasa setan ya Tuhan bisa kekang, apalagi cuma setan punya alat. Itu sangat mudah. Makanya saya tidak akan berhenti bicara keras. Saya tidak akan berhenti bicara kebenaran. Karena bagi saya tidak ada rambut satu pun di kepalaku akan jatuh ke bumi di luar kehendak Allahku. Begitu pula Anda semua yang percaya pada Yesus. Ayo buruan, terima Yesus. Karena kalau kau terima, kau yang untung. Bukan Tuhan yang untung. Anda dan saya terima dia atau tidak, dia tetap Tuhan. Anda dan saya terima dia atau tidak, dia tetap pencipta alam semesta. Anda dan saya terima dia atau tidak, dia akan kembali. Dan semua bangsa harus menghadap dia. Dia akan pisahkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Anda mau di sebelah mana? Kalau mau menjadi domba-domba, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Shalom.